Oke, selamat pagi. Saya ceritanya mau keren, seperti balik ke masa kecil lagi karena temanya kita pagi ini adalah melihat anak-anak dengan segala aktivitasnya yang luar biasa. Tidak hanya pintar bermain dengan mainan modern seperti ini, tapi juga bisa memasak, kreativitas, bahkan mengarah ke kehidupan yang sehat. Tapi kalau dari tadi saya udah main sendiri, Ian udah agak lebih serius tuh. Tapi kalau ya, saya lihat sih gak beda jauh antara penasaran dengan masa kecil kurang bahagia gitu ya. Oh enggak, masa kecil saya sangat bahagia. Sangat bahagia ya. Tapi dari tadi penasaran banget sama mandi bola. Nih bersama kita juga telah hadir ada dua narsum cantik kita nih di sini. Selamat pagi. Selamat pagi, ada Mbak. Maaf ya, saya sudah bermain-main di sebelah sana. Saya nggak tahan ngeliat mana anak kecil. Ada Marisa, Dr. Anas, dan juga Mbak Joyce ya. Pemilik dari Koki Kecilku, ke kursus masak. Kalau tadi kita sudah lihat anak-anak berbakat memasak masakan sehat, kita tanya nih ada pemiliknya kenapa sampai ingin mendirikan sekolah khusus masak, kenapa gak khusus yang lainnya aja, kenapa Mbak Joyce? Ya, jadi gini ceritanya, pas awalnya kita kan memang di masa modern ini banyak orang tua melihat bahwa anak-anak tuh dari kecil tuh perlu banget diberikan simulasi. Nah, mereka bingung apa, akhirnya mereka kasih edukasi matematika, apa yang belajar, bikin anaknya tuh jadi stres gitu kan. Nah, makanya karena sebenarnya anak-anak tuh usia kecil itu perlu bermain. Nah, kalau kita mau belajar jadi bermain sambil belajar gitu. Saya aja masih suka bermain. Nah, Tapi di tempat yang berbeda ya. nah, Enggak. Gimana? Lanjut. Jadi maksudnya kenapa Koki Kecilku ini ada? Karena itu jadi semacam media untuk anak-anak bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan, fun. Tapi di situ mereka dapat stimulasi pelajaran-pelajaran. Mereka juga sebenarnya belajar matematika, belajar baca tulis di situ. Dari memasak ya? Dari Bisa memasak contohkan itu. nih, misalnya apa yang dari memasak kita bisa belajar Dari matematika bahan-bahannya juga, mungkin atau- kalau kita lihat tadi bisa menghitung jumlah tomat atau seperti apa? Mereka itu di kelas Koki Kecilku ini, mereka itu melakukan memasak itu dari step paling dasar sebenarnya. Jadi dari menimbang tepung terigu. Oh, iya. itu. Berarti Iya, mereka Mbak. sudah diajari bagaimana ini ada berat khusus untuk masakan. Mungkin diajarkan menghitung seperti itu ya. Nah, jadi mereka menggunakan timbangan. Mhm. Mereka menimbang. Nah, kalau kita ada kelas dari usia 3 tahun malah. Mereka kalau 3 tahun kan masih belajar 1 sampai 10. Nah, mereka menghitung tepung terigu itu dengan hitungan berapa sendok, misalnya kita katakan 3 sendok. Terus tambah lagi Semudah 2 mungkin ya. sendok gitu ya. Jadi mereka sambil menghitung sambil praktek lebih masuk kan gitu. Jadi 3 tambah 2 gitu misalnya. Nah, selain dari menghitung, kalau kita juga ada baca tulis. Kalau untuk anak yang kelas kecil, mereka kita literasi mengeja dulu masakannya, misalnya Jadi ini dari tortilla. usia berapa sih Mbak sampai berapa? Biasanya Dari bisa dimulai. 3 tahun kita sudah mulai. Oh, Iya, berarti dari sudah 3 tahun diajarkan sudah mulai. menghitung, membaca, memasak itu dari umur 3 tahun sejak 3 ini ya. tahun. Nah, untuk dari prosesnya itu sendiri, mereka banyak banget distimulasi motorik halusnya, kreativitasnya. Misalnya mereka mengadon adonan tortilla Kayak tadi ya. gitu ya. Itu melatih otot mereka gitu ya. Terus mereka harus mengolahnya dengan jari. Jadi motorik halusnya, kekuatan jarinya. Jadi sebenarnya kekuatan jari kan perlu untuk mereka sebenarnya nanti nulisnya lebih rapi gitu, dan masih banyak lagi. Baik. Kalau susun kreativitasnya. Dan sejauh Ngomong ini, soal Mas, kreativitas nih Mbak Marisa nih, seberapa efektif sih sebenarnya kita melihat tadi anak-anak juga ada yang memotong sayur, seberapa efektif memasak bagi anak-anak terhadap kreativitasnya? Oke, sebenarnya kegiatan memasak yang seperti yang dilakukan di Koki Kecilku ini sangat bermanfaat ya, dampaknya sangat positif. Kita bisa lihat mulai dari seperti yang tadi Ibu Joyce katakan, sistem motoriknya dia bekerja, kemudian koordinasinya bekerja seperti menuang masakan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sangat distimulasi di sini. Karena kita tahu memang golden period dari stimulasi untuk tumbuh kembang anak itu ada di usia 2 sampai 6 tahun. Jadi pada usia ini kita benar-benar maksimalkan dia stimulasinya sehingga dia bisa bertumbuh dan makanya berkembang ideal secara untuk mulai optimal. Koki kecil ini dari umur 3 tahun. Iya, karena mulai paling kecil di sini 3 tahun. Ini Tapi kalau sangat ideal. perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ada signifikannya nggak dalam mereka lebih cepat menangkap memasaknya itu atau bagaimana? Enggak juga. Enggak sih. juga ya? Kita juga ada murid. Karena kan banyak koki laki-laki yang justru lebih ini ya kreatif gitu ya. Ha, benar. Tapi untuk dari sisi tumbuh kembang untuk anak sih tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memang golden period di usia 2 sampai 6 tahun distimulasi itu memang paling optimal untuk tumbuh kembang anak. Kalau Baik laki-laki peminatnya- maupun perempuan. Kalau minatnya paling banyak anak umur usia berapa dan apa ya, perempuan kah atau anak laki-laki?
Kita kan ada kelas dari 3 sampai 5 tahun dan ada 6 sampai 12 Ya, tahun. kita nggak bisa ikut ya. Kita makannya aja. Dan di usia yang 3 sampai 5 tahun itu bisa dibilang 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Usianya paling banyak 3 tahun. 3, 4, 5 masa semuanya banyak. Nah, kemudian untuk usia yang 6 sampai 12 tahun lebih banyak wanitanya sedikit. Ini kan yang kita inginkan juga yang mungkin diharapkan orang tua adalah efek kedepannya ketika dewasa. Ini seberapa efektif kita mengajarkan atau mungkin memasak, kreativitas untuk kayak tadi saya lihat memotong, menggulung, itu terhadap tumbuh kembang sampai dewasa nanti. Tidak hanya kegiatan motorik atau koordinasi saja, tapi di situ jadi di tingkat dari tumbuh kembang anak ada satu tingkatan di mana dia harus ikut serta dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya memasak, dan di dalam kegiatan ini juga anak bisa mengikuti instruksi, itu dilihat ya. Jadi kalau anak distimulasi bagaimana caranya mendengarkan, kemudian mengolah di dalam otaknya, kemudian Resepnya tadi, kembali dan kemudian dapat berkomunikasi dengan anak lain atau dengan gurunya, itu merupakan tingkat komunikasi kognitif yang paling tinggi. Jadi kalau anak sudah bisa berkomunikasi secara efektif, itu merupakan sudah diproses dengan sempurna di otak. Jadi kegiatan kecilku ini merupakan salah satu stimulasi yang dilakukan dengan fun gitu. Jadi memang sangat baik ya. Selain itu juga di sana diajarkan harus mandiri. Dia di dalam sendiri, nggak harus ditemani dengan pengasuh atau dengan orang tuanya ya. Kemudian juga harus disiplin, dan yang paling penting adalah dia bisa berkonsentrasi. Nah, ada anak-anak yang tidak bisa berkonsentrasi, jadi mungkin datang kemudian main kiri, main kanan. Nah, di sini dilatih bahwa anak harus ikut dalam kegiatan ini sampai selesai. Nah, itu Nah, dia kalau kemudian- Itu sangat penting ya untuk tumbuh mengasuh anak kembang kan anak. pasti kan ada tantangannya tersendiri ya. Kalau sejauh ini nih, sudah berapa lama Koki Kecil ini? Udah dari tahun 2012 ya. 2012, jadi kurang lebih sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Sejauh ini dari semua anak-anak yang datang, itu tantangannya biasanya paling banyak hal apa? Mereka kita memang mengenalkannya step by step, soalnya jadi dari pengenalan semuanya gitu. Jadi kalau untuk tantangan sebenarnya tidak terlalu banyak karena dalam hal untuk mengajarkannya sendiri gitu. Yang jelas tantangannya buat kita adalah memberikan mereka menu-menu yang kreatif dengan langkah-langkah yang mudah dimengerti, lebih dari situnya. Jadi kita memberikan resep-resep yang mudah. Buat anak yang lebih kelas besar itu mereka membaca resep sendiri. Jadi udah bukan kita instruksikan saja, tapi mereka belajar cara membaca instruksi, ingredients-nya, Sekaligus metodenya belajar gitu. membaca ya kalau Betul. gitu ya. Peran orang tua bisa dimasukkan nggak sih Mbak kalau dalam hal ini gitu kan? Oh iya, sangat. Jadi kita memberikan resep itu salah satu juga bisa diulang kembali di rumah gitu. Jadi nanti dengan keluarga di rumah bisa kembali melakukan kegiatan Wah, ini mamanya enak ini di rumah. Tentunya menu-menunya juga menu-menu yang memang anak-anak suka ya. Kalau saya tidak lihat ada Iya. kebab, spaghetti, itu sangat disukai anak-anak seperti itu. Iya, dan kita memasukkan yang tadi misalnya kita pernah membuat mie hijau yang dari sawi ya. Jadi menggunakan sawi, kemudian mereka giling sendiri, dan kita ajarkan bahwa sayur itu bisa enak dan mudah membuatnya. Nih Mbak Marisa nih, apa sih perbedaannya? Kan cara merangsang otak anak itu berbeda-beda nih. Kalau kita keunggulannya memasak dengan cara-cara yang lain. Sebenarnya dari memasak ini dia lengkap ya, jadi stimulasi baik secara motorik, kemudian kalau di dalam kursus ini dia bersosialisasi, bahasa, jadi semuanya tuh lengkap. Memang cara-cara yang lain bukannya artinya lebih buruk gitu, tapi memang di dalam kelas Koki Kecilku ini dia merangsang secara sempurna, semuanya itu dirangsang, Jadi ini bisa distimulasi jadi dengan pilihan untuk orang tua yang punya Betul. anak-anak kecil umur 3 sampai 5 tahun tadi, mungkin untuk sebagai variasi ya. Kalau Betul. belajar secara eksakta kayak gitu kan mungkin agak bosan anak-anak kecil, tapi ini belajar masak plus mamanya bisa ikutan makan nanti setelah mereka selesai masak. Termasuk kita nanti juga kita yang ikutan makan. Tadi kita udah coba untuk ikutan sama anak-anak di bawah. Kita penasaran ya nanti seperti apa hasilnya, karena kita juga pengen ikut sampai akhir menggulung, kemudian menata tadi ya. Jadi ada sisi keindahannya juga nih. Selain hasilnya juga prosesnya juga kita juga ingin lihat ya. Tadi Iya, kan juga betul. sangat kreatif ya. Oke, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sukses terus. Terima kasih. Sejadi inspirasi untuk Anda di rumah. Nanti kita akan kembali ya sesaat lagi hanya di Kompas Pagi.